Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ifsadi wattiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah negara terluas ke-15 di dunia dengan luas wilayah kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Selain itu, Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah Ring of Fire yang membentang dari ujung Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Maka tidak heran hadirin jika saat ini kita sering melihat dan menyaksikan letusan gunung berapi seakan silih berganti di negeri kita ini. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam situsnya bnpb.go.id menyebutkan sebanyak 2.925 telah terjadi bencana alam sejak tahun 2020 dan 763 terhitung sejak 1 Januari sampai 9 Maret 2021 yang menelan korban sebanyak 275 orang di awal tahun ini. Hadirin, Ibu Pertiwi kita menangis. Putra-putri terbaik negeri bersedih hati. Duka dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan bencana alam yang bertubi-tubi. Banjir melanda negeri, longsor masih menjadi berita TV. Dan hari ini kita masih digemparkan dengan istilah virus corona yang meluluh lantahkan seluruh negeri termasuk negeri kita ini. Lantas hadirin, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi situasi tersebut? Sebagai jawabannya, syarahan Al-Quran dengan judul Bencana Alam dan Pencegahannya dalam Perspektif Islam. Sebagai landasan, Quran Surah Al-An'am ayat 65. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ayat tersebut menjelaskan dengan kehendaknya yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada orang yang tidak taat terhadap firman-Nya, tanpa mengenal dari mana dia berasal, suku, bangsa, dan ras manapun. Sementara dalam tafsir Al-Muyassar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepedihan azab bagi orang-orang yang zalim berupa banjir bandang dan angin puting beliung yang langsung dari atas permukaan bumi. Sementara dari bawah permukaan bumi, dengan kekuasaannya yang luar biasa, Allah akan menurunkan azab berupa gempa bumi dan tanah amblas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka berselisih satu sama lain sehingga perkelahian dan pembunuhan di antara mereka kian merajalela. Na'udzubillahi min zalik. Kita tidak bisa menutup mata hadirin. Jutaan nyawa melayang setiap tahunnya karena bencana alam yang penyebabnya tidak lain dan tidak asing adalah karena rusaknya akal dan moral manusia. Hadirin rahimakumullah. Ketika umat Nabi Nuh yang tidak taat, Allah azab dengan banjir yang sangat dahsyat.
Sementara orang-orang yang soleh Allah selamatkan dengan bahtera yang perkasa. Begitu juga dengan umat Nabi Lut yang menyimpang perilaku seksualnya, Allah azab dengan dibalikannya permukaan bumi dan dihujani batu dengan bertubi-tubi. Hal ini adalah bukti hadirin bahwa azab itu benar-benar ada dan terjadi. Seringnya bencana alam karena rusaknya akal dan moral manusia juga akan mengakibatkan rusaknya lingkungan, di mana manusia membangun pembangkit nuklir tanpa memikirkan di situ ada ratusan hewan kehilangan habitatnya. Semua orang berlomba-lomba membangun kawasan industri tanpa berpikir di situ jutaan hewan kehilangan nyawanya. Hal ini adalah bukti hadirin di mana manusia lupa diri, lupa ingatan, lupa hakikat diciptakannya sebagai khalifatullah di bumi. Ini artinya manusia saat ini adalah manusia generasi mati yang tidak memikirkan bagaimana minum jika air dikotori sampah setiap hari, bagaimana makan jika lahan pertanian dijadikan tempat hiburan, bagaimana hidup jika bumi ini dirusak demi kepentingan sendiri. Maka tidak heran hadirin jika tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya datang dengan murka karena bumi mereka rusak tanpa henti. Lantas bagaimanakah jika bumi ini ingin tetap lestari, hutan tetap asri, dan masyarakat hidup madani? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalam tafsir Jalalain, ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan rezeki bagi penduduk suatu negeri dengan syarat beriman kepada Allah dan Rasulullah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi jika mereka ingkar dan mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan kepedihan azab yang nyata. Hadirin, dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulan, bencana alam diakibatkan oleh rusaknya akal dan moral manusia. Allah memperingati manusia dengan kepedihan azab yang nyata. Berkokoh iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jagalah alam dan lingkungannya. Sebagai penutup, sebuah syair dari kami. Sejenak ku terdiam dan merenung, membuatku lelah dan harus pasrah. Coba fahamilah, coba mengertilah arti hidup sesungguhnya. Sejatinya bumi adalah ujian, ku berjanji tak akan merusaknya. Segala amanah dari Tuhan, hanya Allah lah tujuan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, jaga akal, moral dan keseimbangan alam. Hanya Allah Tuhan, hanya Allah tujuan. خذ ما الصفا ودع ما كدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.